Stikom sudah berhasil mengkondisikan Anda jadi penulis. Tapi kenapa tidak selesai gitu? Framing yang nyangkut di kepala itu, Om Ded, adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat, bukan menjadi orang yang berijazah. Gitu. Ya, mungkin. Selamat jumpa di Kom TV. Hari ini kita kedatangan salah seorang alumni, Agus Bebeng. Saya tidak tahu nama aslinya, biar dia cerita. Di sini kita ingin bincang-bincang dengan seorang Agus Bebeng. Dia populer di teman-teman alumninya. Dia juga punya komunitas lain yang sangat mengapresiasi Agus Bebeng. Rada aneh karena dia tidak selesai, dan saya akan minta pertanggungjawaban kenapa dia sampai tidak selesai. Gus, coba cerita tahun berapa masuk ke Stikom, dan waktu itu disuruh atau ini sendiri atau kepaksa gitu loh. Pertama kalau nggak salah 97-an ya masuk ke Stikom tuh ya. Terus masuk ke Stikom pertama kali karena dulu sering ikut sepak bola. Terus ketemulah aja di Jalan Banteng ada sebuah ruang yang sangat aneh gitu nih. Terus emang mungkin otak dari kecil selalu berpikir yang aneh adalah yang menarik di luar mainstream. Cobalah masuk ke Stikom dan ternyata emang aneh. Padahal itu berupa rumah ya waktu itu ya. Masih di Jalan Banteng teh ada kecil. Ya, betul. Lebih besar daripada di Hub Jalan Banteng dulu ya. Lebih besar daripada toilet toilet. Ya, saya ingat waktu itu cuma 500 meter gedungnya itu ya. Kita rombak jadi. Dan yang sangat aneh itu ya mungkin pada saat itu ya kali pertama masuk Stikom saya menemukan ya fase-fase di mana lebih tertarik dengan para dosennya. Umumnya kan ya termasuk saya salah satu orang yang dididik oleh almarhum Benny R. Budiman lah. Seorang penyair luar biasa. Dia yang mengajari saya untuk maneh ulin ke teater, belajar bagaimana kehidupan di panggung dan sebagainya. Jadi pada saat itu mulai tidak terlalu tertarik dengan dunia sepak bola, dunia apa, lebih tertarik pada sisi seni budaya pada saat itu. Dan di situ pada akhirnya menemukan banyak peradaban, banyak hal-hal yang tidak pernah tersentuh selama ini. Peradaban ya. Peradaban gitu. Karena jurnalistik itu peradaban. Benar. Dan ya basically kan para nabi itu kan wartawan, menyampaikan pesan. Keren. Kita kan nabi-nabi kecil. Itu faktor Benny Budiman itu pengaruhnya besar. Dan di teman-teman waktu itu ya. Dan emang karena almarhum itu membuat peta pengajaran yang berbeda. Mungkin kalau dulu Om Ded masih ingat atau tidak, kita itu belajar sampai apa itu dramaturgi, apa itu teater. Ini yang sangat aneh di dunia jurnalistik. Karena untuk retorika, untuk nulis secara persuasif itu dibutuhkan itu ya. Dan almarhumlah yang mengajari saya kumacarana nyen tulisan menjadi cuan. Jadi menulis puisi, cerpen dan sebagainya. Mungkin aktif dulu kan ada bilik sastra rumah kami saat itu kan. Ya pentolan-pentolannya lumayan jadi penulis semua sampai sekarang. Siapa lagi tuh dosen waktu itu yang Anda lihat ini memang gila nih dosen-dosen ini? Ada dulu banyak itu dosen Andreas. Terus siapa yang dulu detektif and romantika, ya Allah lupa lagi. Itu ngajar saat itu tuh di kantin Om Ded. Jadi beliau mungkin pulang dari liputan capek, hayang ngopi, hayang ngemih, tapi ayah kelas, masuklah ke kantin. Ya, itu menemukan dunia ABM yang sangat berbeda mungkin. Karena kita duduk, ngobrol, bahkan pada saat itu kita menemukan dosennya babaturan. Sempat misalnya dengan Pak Rohendi. Ya, Pak Rohendi itu dulu. Pak Rohendi. Topik apa, siapa yang Tempo itu? Almarhum. Sikangopik. Ya. Budi Sabarudin pernah dulu. Banyak lah. Kan Cecep Samsul Hari. Cecep Samsul Hari. Sebagai penyair yang sangat religius saat itu kan, yang mengenalkan kita pada teknik-teknik penulisan. Jadi kita kehilangan penyair-penyair Stikom tuh ya. Ya iya. Itu yang pada akhirnya mungkin kita kurang lagi menikmati bagaimana dulu kata almarhum Benny gitu kan. Menulis jurnalistik itu minimal harus mempunyai rasa. Karena
almarhum mengajari saya bagaimana menulis picture dengan rasa yang berbeda dengan pendekatan sastra. Itu kan Ya. dibacanya lebih enak lah daripada yang togmol gitu nya. Ya. Selesai gitu. Itu yang mungkin kurang saat ini. Wah. Ya punten ini mah langsung kritik. Oke. Nggak apa-apa, harus dikritik. Nggak, waktu itu karya pertama yang menjadi kebanggaan ente, ya itu apa kira-kira? Kali pertama dimarahi habis-habisan sama Wilson Adeak. Wih, ya waktu Menulis puisi, menulis cerpen. Tar Wilson artikel. waktu itu kan masih redaktur PR atau Bandung Pos. Oh, Bandung Pos, sorry. Dan itu Ya, kali ya. pertama merasakan bagaimana menulis 10 lembar di sosoek, Om Led. Dan Dasar. Om Wilson itu yang paling antik itu Nah. satu. Mungkin teman-teman nggak ada yang mengalaminya. Dia tidak pernah mau pakai komputer. Oh, Harus mesin mesin tik. ketik. Karena Luar di situ biasa. kita belajar bagaimana mungkin mahasiswa sekarang atau bahkan wartawan-wartawan sekarang banyak mengalami kasus typo dan sebagainya. Ternyata dari pola pengajaran yang ketat dari Om Wilson itu dahsyat. Oke. Kita menulis itu benar-benar dibaca serius gitu. Oke. Pemanggalan kata apa selesai. Ya, ada satu hal yang belum selesai nih tadi. Agus Bebeng itu kan nama panggilan ya. Sebenarnya aslinya siapa dan kenapa disebut Agus Bebeng gitu? Itu teman-teman sih asli nama Hadiana kan. Hadiana. Tapi berhubung terlalu banyak ngaran Agus saat itu populernya ngaran Agus di Sunda mah gitu. Akhirnya di Babang. Kayak Asep Iya. apa gitu kan. Karena saya biasa langsung ngomong Dedi. bebel sih gitu kan. Nah, ketika saya mempelajari teks bahasa Sunda ternyata bebel teh sangat tidak baik untuk dia. Jadi disaling ngortin jadi babang sih. Jadi akhirnya babang gitu. Itu Oke. awal-awal nama. Sampai pada akhir itu menjadi nama media kan. Oke. Dulu kan kita sering rajin supaya menyiasati redaktur kan gitu Om. Ya, ya. Ketika masih zaman kemasan koran, kalau nulis terus-terusan kan pasti di blacklist. Ulang ide-ide. Ganti nama jadi Agus Wangsit, Agus Bebeng, Galuh Purba, oh naon we gitu. Supaya tulisan terus Naik. dan honor masuk. masuk. Apalagi ke resensi kan kita bikin resensi dan sebagainya. Itu kan luar biasa, kita beli buku, terus kita bikin resensi, kita kirim ke penerbit, kita dapat 2-3 buku baru gitu kan. Ya Ya. mungkin hal-hal ini yang sekarang mungkin lenyap ya dalam tradisi Stikom teh gitu. Mungkin teman-teman pengen tahu semester berapa Anda sering nulis di media waktu itu? 3, 4? 3-4 udah lulus Gila. saat itu. Karena Ya, ya. ini pelakunya juga ini teman-teman. Karena dulu Om Ded itu sangat keras dan selalu bilang nilai mata iyalah Tidak mah penting. masuk koran nulis. Saya pikir hal itu kan dulu kan lumrah gitu. Ya, Ternyata saya nulis susah gitu Om Ded. ya. Tapi ketika memasuki fase menulis di media kan pada akhirnya kita belajar bagaimana belajar secara benar menulis. Ya. Jadi kaidah bahasa jurnalistik kalau selesai dan sebagainya. Ya, kalau Dan- dibiasakan mah bisa lah ya. Gitu. Akhirnya punishment and reward itu ya akhirnya ya itu juga yang berakibat saya tidak lulus kuliah kan. Nah, Keburu. iya, sebetulnya kan Anda ini mampu, punya kemampuan, ya produk dari jurnalistik, ada apalagi kan jurusan jurnalistik atau konsentrasi jurnalistik, ya hasilnya tulisan. Gitu. Jadi Stikom sudah berhasil mengkondisikan Anda jadi penulis. Tapi kenapa tidak selesai gitu? Gimana? Ada cara pandang yang lain? Mau kayak Apa Pak ya? Kang Ayib misalnya? Gitu kan apa ya? Kadang-kadang dalam premis tertentu ya kita sering ngobrol apalah artinya ijazah gitu kan ya. Kalau pada akhirnya kita hanya terjebak dengan teori-teori dan sebagainya. Karena kan mungkin karena terlalu banyak juga liputan di kebudayaan dan human interest dan sebagainya kan pada akhirnya framing yang nyangkut di kepala itu Om Ded Ya, ya. adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bukan menjadi orang yang berijazah gitu. Ya, mungkin Susi Waigar teman-teman Lama. ya perlu tahu ya siapa Kang Ayib. Kang Ayib Rosidi itu seorang sastrawan nasional yang tentu saja untuk Jawa Barat menjadi kebanggaan. Tentu sastrawan Sunda, dia pernah jadi direktur Pustaka Jaya dan karya-karya sastranya banyak, termasuk ontologi, termasuk menulis buku tentang sejarah sastra, ya. Dan ini menjadi satu-satunya yang mengupas tentang Haji Hasan Mustafa. Nah, satu-satunya yang mengupas Haji Hasan Mustafa, seorang filosof Sunda. Nah, Kang Ayib ini banyak buku, tetapi dia bukan seorang akademisi atau seorang yang memiliki ijazah, gitu. Dia bukan S1, bukan S2, bukan S3.
gitu. Jadi dia sastrawan yang tanpa ijazah, tetapi karya-karyanya diakui dunia. Nah, kelihatannya ini Agus Bebeng ini terinspirasi oleh mazhab Kang Aib yang menyatakan ijazah itu enggak penting, yang penting karya gitu. Ya itu pilihan dia, ya oke lah gitu ya. Dan dia ternyata bisa hidup tanpa ijazah. Dan kelihatannya dia makin yakin bahwa ijazah tidak penting. Itu ada mazhab yang seperti itu. Oke, terusin. Perjalanan karir ya Bebeng di mana aja tuh dulu ya pertama? lumayan sih. Dulu awal-awal kan ngisi media-media kecil, media. Terus jadi kontributor di beberapa media. Pernah mengisi di halaman di Hasanah dulu, Pikiran Rakyat. Pernah ya beberapa media sampai terakhir kemarin berapa belas tahun di Antara khusus fotografi. Terus setelah dari Antara sebelum pandemi mengisi juga di Bandung Kiwari, grupnya Kumparan dan sebagainya. Tapi kebanyakan sih lebih ke koresponden dan kontributor gitu sih. Nulis kemudian juga fotografi jadi pemotret yang ya bolehlah gitu orang ngelihat karya. Masalahnya ada hal yang sangat mengerikan di dunia fotografi anak-anak kampus itu karena mereka banyak memotret teknis, tapi tidak pernah punya rasa. Itu kata Mat Kodak juga almarhum. Mat Kodak kan atau Ed Gilveldi bilang, kalau lu motret, kalau bisa keringat orang tuh masuk ke fotomu. Supaya ada rasa. Ada rasa. Itu yang mungkin sampai saat ini kita hanya terjebak dengan persoalan teknis, misalkan komposisi, pencahayaan gitu. Pada akhirnya ketika kita menjadi seorang tentara bayaran kan tidak harus selalu dengan perangkat yang multi kan. Ya kalau ada sesuatu yang bisa kita manfaatnya udah gitu aja. Namun ya keterjebakan dengan hal-hal itu mengakibatkan banyak teman-teman yang dulu saya pikir dia punya potensi, adik-adik junior itu akhirnya jadi mundur karena wah mahal beli kamera dan sebagainya. Sementara kan dalam dunia konvergensi media saat ini pakai HP juga bisa. Gitu. Nah, bagaimana ini kan tinggal bagaimana kita membuka simpul-simpul kesadaran anak-anak bahwa ini bisa loh gitu. Dan anyway, maksudnya ketika kuliah jurnalistik kan tidak harus jadi wartawan juga gitu. Tapi minimal kita punya basic bicara, menulis, itu kan basic utama saat ini ya, apalagi di media sosial kayak gitu. Oke, dari jurnalistik ke fotografi masih ada hubungan lah. Tapi sekarang tiba-tiba loncat jadi budayawan, kumata. Wah, itu tuh sigana mah endapan sekian tahun gitu akibat sering keliling kampung-kampung adat, sering ketemu orang-orang tua dan sebagainya. Jadi Anda tertarik dengan kampung-kampung adat, ya gitu. Komunitas-komunitas, ya, kesenian apa dan misalkan silat dan sebagainya gitu. Tapi bukan sebagai praktisi ya, tapi lebih membaca bagaimana, karena bagi saya kan apapun adalah persoalan kebudayaan gitu. Cara kita bicara atau apapun gitu kan. Itu juga bagian dari budaya. Dan itu kan pada puncak-puncak kebudayaan itu adalah bagaimana menghadirkan sisi adab kan, attitude gitu. Jadi kan hari ilmu bagus, hari adab goreng kan nggak bagus juga. Nah itu pun saya sering wanti-wanti ke adik-adik junior tuh, kalau skill memotret mudah, kita bisa belajar setahun selesai semua. Tapi kadang-kadang ada persoalan di adab-adab fotografer tuh yang bikin redaktur marah. Itu yang mungkin adab-adab ini yang harus kita, ya saya ingin tularkan sih ke teman-teman bahwa ini ritme kerja media tuh kayak gini. Bukan artinya saya sosok galak sama ini, tapi mereka akan merasakan sendiri bagaimana ketika redaktur ngomong tolong liput ini terus ada alasan sakit lah apa kan nggak bisa. Di era industrialisasi ini atau infrastruktur fisik yang dominan, itu peran kebudayaan dan budayawan itu penting. Nah di Jawa Barat khususnya misalnya di Bandung, siapa budayawan yang menurut Anda masih memiliki arah yang jelas, konsistensi, misalnya beberapa lah. Ya itu beberapa banyak teman sih gitu. Tapi ya ada yang terkenal, ada yang tidak. Tapi apalagi di jelang-jelang kayak pilpres begini kan, partai dan politik kadang-kadang banyak juga yang akhirnya terjebak dalam pola itu. Tidak mampu memisahkan diri. Kan harusnya harus. Ya saya pikir kan sebagai manusia yang berbudaya itu punya banyak
punya Iya, kantong lah Om Ded. Iya. Ketika hadir sebagai politikus simpan kantongnya di sini, kantong kebudayaan, kantong apa. Kalau disebutkan banyak lah Om Ded, tapi ya begitulah gitu. Susah kalau nyebut nama orang ntar jadi karena kadang-kadang tapi masih ada orang-orang yang ketika saya nyebut si A, kadang-kadang orang lain kan kontra, oh dia mau gini gitu. Kadang-kadang kan masing-masing punya paradigma dan punya perspektif terhadap seorang person gitu. Oke, teman, ya itulah Agus Bebeng yang mengekspresikan obsesi-obsesinya, perjalanan hidupnya. Sudah berapa sekarang? 40 tahun, 45? 45-an. Kepada kita, saya kira tentu di antara Anda ada yang sudah kenal, dan pertemuan kita, bincang-bincang kita sangat berarti sekali. Kita akan ngundang alumni-alumni yang lain, temannya Bebeng gitu, dan kita akan gugat di sini. Sidang di sini. Sebagai persidangan. Ya, karena waktu, sampai jumpa dengan Kom TV di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.